tulisannya itu ya itu. Yang bersangkutan dikenakan pasal 14 ayat 1, ayat 2, pasal 15 di Undang-Undang Nomor 1 tahun 46, ancamannya 6 tahun ke atas itu. Ini tersangka yang SN ya, SN. Ini tersangka terakhir ya 9. Tersangka 9 ini adalah inisial KA ya, inisial KA ini ya, tersangkanya KA. Dia memposting di media sosial di Facebook, yaitu berkaitan dengan butir-butir yang beredar itu loh, butir-butir yang tidak benar dari pasal-pasal yang beredar di media sosial ya. Ada dia nulisnya 13 butir di Undang-Undang Cipta Kerja yang semuanya bertentangan semuanya ya di sana. Yang itu yang tidak diperbolehkan ya, intinya bahwa dia menyiarkan berita-berita bohong di Facebook, motifnya mendukung penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di sana. Untuk tersangka KA ini. Ini tersangka KA ini kita kenakan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946. Dan barang bukti ada HP Samsung warna hitam, 1 buah SIM card dan juga ada sebuah KTP. Dan kemudian ini semua sudah kita memeriksa beberapa saksi ahli, ada saksi pidana, ahli pidana saya ulangi, ahli bahasa, ahli IT, sudah kita lakukan pemeriksaan semua berkaitan dengan semua tersangka-tersangka yang dipersangkakan dalam satu laporan polisi itu ya itu. Ini semua tadi ada beberapa LP ya yang kita lakukan, kita buat ya LP itu berkaitan dengan beberapa tersangka yang sudah kami sampaikan. Ini sudah dari 9 tersangka yang kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan penyebaran ya, dengan pola penyebaran hoax mengakibatkan ada anarkisme ya dan kemudian vandalisme sehingga membuat ada petugas luka, kemudian barang-barang dinas rusak, kemudian gedung dan kemudian juga ada fasilitas umum yang semuanya membuat kepentingan umum terganggu ya di sana itu. Ya tentunya semua level-level sedang yang level pelaku di bawah pengrusak sudah kita beberapa tangkap ya dan kita sidik, yang di atasnya pun sudah nanti ada kita lakukan juga, siapa tahu nanti sedang dalam pemeriksaan lagi ya di sana. Semuanya akan kita proses dan sesuai dengan petunjuk pimpinan semuanya proses dan tidak ada penangguhan ya di sana itu. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan dari Dirsaber Pak Brigjen Ulian di sini. Terima kasih Pak. Aduh. Jadi teman-teman, sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Kadif Humas, di mana ada 9 tersangka. Untuk saat ini semua masih proses penyelidikan dan penyidikan lanjut. Jadi tidak menutup kemungkinan akan berkembang terhadap tersangka-tersangka lainnya. Sehingga harapan kami bagi masyarakat, kalau berita itu diterima dari WhatsApp mesti benar-benar dipelajari. Kalau ragu, saran saya tidak untuk dilakukan share. Namun proses pengembangan penyelidikan dan penyidikan tetap kita lakukan. Ya. Ada tanyakan? Pak, ini Kapolda Sumut mengatakan bahwa hasil di medan kemarin ada indikasi kelompok anak. Apakah mereka mengelakkan belakang atau menjalani kelompok anak atau tidak? Tanya. Peristiwa itu di medan Kapolda Sumut mengatakan bahwa ada kelompok anak. Ya semuanya kan sedang dalam, belum selesai diperiksa semua ya. Jadi tunggu dulu, dengerin saya ngomong dulu ya. Nah, dengerin dulu, fokus dulu,
baru saya ngomong kurang jelas baru tanyakan sama saya. Oke? Ya. Jadi ini kan belum semua selesai juga pemeriksaannya. Nanti masih ada tambahan lagi pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik ya. Dan tentunya tidak berhenti sampai di sini, tadi sampaikan sama Dircyber. Mungkin semua masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain lagi. Apakah dia berafiliasi dengan suatu kelompok-kelompok tertentu ya. Semuanya masih kita dalami. Kalau memang itu ada buktinya dari kelompok tertentu, ya nanti kita sampaikan ya di sana itu. Oke? Ayo. Baik, tadi saya jelaskan bahwa pola apa tadi? Menggunakan pola hasutan maupun hoax ya di sana. Ya tentunya kan tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa yang sudah dilakukan identifikasi daripada tweet-tweetnya ya, dan kemudian kan tidak hanya sampai di sini ya, kita masih menggabung-gabungkan ya namanya untuk IT itu Mas, kalau misalnya kita lihat itu seperti laba-laba gitu ya, di sana kemarin itu semua kita seperti laba-laba, nanti baru kita analisa evaluasi ya, jadi ini nanti akan ngarahnya kemana. Oh ternyata dengan adanya kegiatan unjuk rasa yang anarkis, yang vandalisme, ini dikaitkan dengan adanya ajakan ya, ajakan apa dengan berpola, ada pola tadi itu adalah yang di hoax ini ya, ada sudah dari tersangka yang di Polda Metro yang ada di sana, dia juga menyampaikan bahwa dia dari WA, ada tersangka, dia udah mendapat WA-nya itu udah ada ajakan di sana untuk melakukan ya, itu ada ajakan-ajakan, tidak hanya satu. Itu kemarin sudah beberapa pelajar pun juga kenanya dari mana? Ya dari media sosial, dari WA itu. Di WA dia diajak Pak itu. Diajak Pak, saya diajak kemarin saya sempat ke Polda Metro kemarin. Ada di stadion itu. Saya sempat juga tanya-tanya di sana. Ya memang dia saya nggak tahu Pak tujuannya. Omnibus Law aja juga saya nggak tahu Pak. Saya cuma yang penting saya diajak ngikuti daripada ajakan di WA grup di sana. Oke. Tadi kan ada dari ketua kami juga beberapa petingginya datang terus belum bisa ketemu ngobrol langsung sama polisi, itu kenapa sih Pak sengaja mereka keluar itu? Ini di luar ini atau di luar ini ya? Di luar kasus ini ya? Ini juga Pak. Apa ya? Kan tadi beberapa petinggi kami ada yang datang ke sini. Ngapain? Tadi bilangnya mau ketemu Kang Ori, mau melihat juga yang sudah ditahan, tapi katanya mereka nggak bisa masuk ke dalam. Begini, ya namanya orang mau menengok tersangka itu ada jadwalnya. Apabila ada jadwalnya pun kalau masih dalam pemeriksaan juga kita tidak mengizinkan ya, itu di sana karena masih dalam pemeriksaan, dan semuanya kita juga harus sama-sama saling menghargai bahwa penyidik juga masih bekerja, masih memeriksa dan sebagainya, itu ya. Ya tentunya kita tetap seperti itu. Ada nggak sih Pak pola ini 2020 ini sama dengan kejadian 2019 Pak di bawah Warga? Pola-polanya hampir sama Pak gitu. Ya tentunya kan penyidik kan nanti akan mengevaluasi ya, daripada dulu kan sudah diputus toh untuk yang di tahun 2019. Namanya pola-pola itu pun juga tetap menjadi catatan dari penyidik ya, catatan penyidik nanti bagaimana nanti untuk mengungkap yang saat ini. Ya tentunya kan polisi itu setiap pola maupun modus maupun motif pun semuanya tercatat semuanya ya, semua dipelajari oleh penyidik, dan tentunya inilah makanya kita bisa menemukan daripada beberapa tersangka yang sekarang ini. Artinya ini kelompok yang sama ya Pak? Gimana? Artinya ini kelompok yang sama di 2019 dengan 2020. Kita belum mendapatkan ya, oke. Yuk. Jadi gini, ya tentunya kan tersangka ini yang 9 tersangka ini itu adalah dari berbagai ya, berbagai tempat kita nangkapnya. Yang Medan ada 4. Tadi saya sampaikan bahwa di Medan pun kita menemukan ada WAG-nya grup, itu pun sedang kita dalami. Makanya WAG kami Medan itu pun itu siapa, masih dalam pemeriksaan di sana. Apakah itu berkaitan dengan suatu lembaga, kelompok, lembaga masyarakat, ini masih kita dalami daripada penyidik itu.
Gimana? Di rumahnya masing-masing kita nangkapnya ya. Makanya tentang organisasi pun kita harus bisa membuktikan apakah punya kartu anggota atau punya apa, kan di sana. Ya, masih didalami oleh penyidik itu situ. Oke? Apa? Kita kan ada Petrol Cyber ya di sana, tentunya semuanya kan Petrol Cyber itu kita analisa satu-satu ya. Nanti saya jelaskan tadi mengapa proses dan tidak ditangguhkan proses ya gitu. Oke, itu aja ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya untuk sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kan? Oh iya. Buruh dari berbagai serikat pekerja di Jombang, Jawa Timur menggelar unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Gatot Nurmantio dan petinggi kami tidak bisa menemui rekannya yang ditahan di Barreskrim Polri. Polisi membongkar sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu senilai 24 miliar rupiah. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi informasi berita pilihan Ayu Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Fandi Hasib. Setelah tadi kita ikuti pernyataan pers dari Polri terkait penangkapan aktivis kami. Selanjutnya kita mulai Ayu Sore dari informasi terkait Gatot Nurmantio, Din Syamsuddin, serta petinggi kami yang mendatangi Barreskrim Polri untuk menemui rekan mereka yang ditangkap polisi. Namun tidak bisa karena alasan protokol kesehatan. Keributan karena petinggi kami tidak diberikan izin menemui petinggi kami serta anggota kami yang ditangkap polisi. Pimpinan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAPI mendatangi Barreskrim Polri. Tidak hanya Gatot Nurmantio, Din Syamsuddin serta Ahmad Yani juga mendatangi Barreskrim Polri. Kedatangan para petinggi kami ini menyusul adanya penangkapan 8 petinggi kami serta anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia terkait demo menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Adalah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar undang-undang ITE dan undang-undang hukum pidana, dan itu ada ditunjukkan kami bukti-bukti ya kan adalah retweet untuk Pak Saganda itu retweet di akun Twitternya. Nah, oleh karena itu kami melihat bahwa ini ada proses kejanggalan. Pertanyaan kami yang pertama, apakah setelah proses laporan polisi sehingga naik dia ke proses penyidikan itu, apakah sudah digelar perkara yang sungguh-sungguh? Sebelumnya 8 anggota kami ditangkap tim Cyber Barreskrim Polri. Penangkapan karena adanya percakapan di grup WhatsApp yang diduga memberikan informasi hasutan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, masa buruh kembali berunjuk rasa namun dengan skala kecil. Gerakan Buruh Jakarta yang berencana berdemo ke Istana putuskan beralih ke kawasan industri Pulau Gadung karena masa yang sedikit. Gelombang penolakan buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja masih berlangsung. Hari ini, Gerakan Buruh Jakarta berencana berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja ke Istana melalui Simpang Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Namun karena masa yang sedikit dan penjagaan polisi yang ketat, demonstran akhirnya putuskan berunjuk rasa di kawasan industri Pulau Gadung. Tadinya memang akan seperti itu, tetapi melihat situasi dan kondisi yang memang kurang kondusif, maka kita dari Gerakan Buruh Jakarta tetap melakukan press release di Bundaran Pajak Pulau Gadung, industri Pulau Gadung ini, dan juga mengajak kawan-kawan dan juga serta masyarakat untuk mengetahui apa yang namanya Undang-Undang Omnibus Law dan di mana bahayanya Omnibus Law tersebut.
Adanya rencana buruh menggelar demonstrasi di Istana Negara membuat polisi telah bersiaga serta menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar istana untuk mencegah kericuhan terulang kembali. Sesuai apa yang direncanakan, tetapi di satu sisi kami sudah mengantisipasi pengamanan, baik itu dari Polda Metro Jaya sendiri dengan beberapa Polres penyangga yang memang ada kegiatan dari teman-teman buruh tersebut. Estimasinya nggak terlalu besar karena masing-masing mereka memang bergerak, ada yang 30, ada yang 50 orang. Tetapi kita siapkan semua pengamanan dan pengawalan. Tetapi harapan kami bahwa cukup mereka melaksanakan kegiatan di tempat masing-masing. Dan Gerakan Buruh Jakarta berencana menggelar demonstrasi mulai hari ini hingga 22 Oktober mendatang ke Istana untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Namun pada hari pertama dari rencana maraton demonstrasi ternyata jumlah massa tidak terlalu banyak. Sehingga massa GBJ hanya berunjuk rasa di kawasan industri Pulau Gadung. Tim Liputan iNews melaporkan. Gelombang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja juga terjadi di Jombang, Jawa Timur. Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja berunjuk rasa di depan kantor DPRD menuntut agar undang-undang tersebut dibatalkan. Dengan mengendarai sepeda motor, ribuan buruh ini konvoi menuju kantor DPRD Jombang, Jawa Timur siang tadi. Mereka berasal dari berbagai perusahaan dan serikat pekerja yang berbeda. Di depan kantor DPRD Jombang, buruh berorasi mengecam sikap DPR RI yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut pengunjuk rasa, poin yang dianggap buruh paling berbahaya adanya kewenangan perusahaan untuk langsung memecat sepihak karyawan setelah perusahaan memberikan peringatan. Buruh mendesak pemerintah dan DPR RI segera membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemirsa, polisi menyita 69 kendaraan bermotor yang diduga milik perusuh saat demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat 13 Oktober lalu. Polisi meminta pemilik kendaraan segera mengambil motornya dengan membawa surat-surat kendaraan lengkap dan identitas asli. Total ada 69 kendaraan roda 2 yang disita kepolisian saat demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa 13 Oktober lalu. Kendaraan roda 2 ini ditinggalkan demonstran di sekitar kawasan Patung Kuda di Jalan MH Tamrin saat demonstrasi mulai ricuh dan massa dipukul mundur aparat. Dari 69 kendaraan disita, beberapa di antaranya memiliki plat nomor bodong dan ada yang tidak memiliki plat nomor. Polisi meminta para pemilik kendaraan segera mengambil motornya dengan membawa surat-surat kendaraan lengkap dan identitas asli. Hingga saat ini baru 25 pemilik kendaraan yang mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengambil kembali kendaraannya. Pemilik kendaraan akan dikenakan sanksi tilang sesuai pasal 287 ayat 3 tentang parkir liar dengan sanksi denda Rp250.000. Dan tetap akan kita lakukan penilangan dengan pasal 287 ayat 3, yaitu larangan parkir, karena semua motor ini diparkir tidak pada tempatnya. Dan memang ada beberapa yang kami koordinasikan dengan piket dari jajaran di Treskrim. Ada beberapa yang terindikasi juga memang peserta dari aksi. Namun mungkin ada beberapa juga dari masyarakat yang memang pada saat itu hanya melihat, tapi karena situasi mereka lari dan tidak berani mengambil. Jadi memang kami sengaja amankan. Di sisi lain, jangan sampai nanti motor ini menjadi aksi kerusuhan dan mungkin malah bisa hilang itu sendiri. Aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja mulai ricuh pada sore hari sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Polisi memukul mundur massa yang bertindak anarkis. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Herutri, iNews melaporkan. Selengkapnya mengenai puluhan sepeda motor demonstran yang disita, sudah ada rekan Luis Ayu langsung dari Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Ya Luis, dari total 69 motor yang disita, apakah sudah ada pemiliknya yang mengambil?
Ya, April, Fandi dan juga pemirsa, hingga sampai dengan sore hari ini belum ada pemilik kendaraan yang membawa pulang motornya semenjak pihak kepolisian mengamankan pada saat demo penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta Pusat pada hari Selasa lalu. Saya akan menunjukkan kepada pemirsa kendaraan-kendaraan tersebut. Jika ditotalkan, ada sekitar 69 motor yang diangkut oleh pihak kepolisian ke Polda Metro Jaya. Inilah motor-motor mayoritas yang diamankan. Dari berbagai jenis motor ini diamankan di kawasan Patung Kuda, kemudian di Sarina, dan beberapa diantaranya diamankan di kawasan Irti Monas. Jika kita perhatikan, beberapa diantaranya tidak memiliki plat nomor atau bodong, namun sebagian besar memiliki nomor plat Teresgriser di Polda Metro Jaya. Diketahui kendaraan roda 2 ini sebagian besar memang milik pendemo, namun ada juga kemungkinan milik masyarakat yang pada saat di lokasi ricuh ini ditinggalkan. Dari keterangan Kasat Patwal Polda Metro Jaya, menghimbau juga kepada masyarakat yang merasa meninggalkan motornya di kawasan yang sudah saya sebutkan tadi untuk mengambil atau dipersilahkan untuk mengambil ke Polda Metro Jaya, namun dengan syarat-syarat. Harus mengambil secara langsung, tidak boleh diwakilkan di tempat saya melaporkan saat ini, tentu dengan membawa surat kendaraan yang asli seperti STNK dan BPKB. Akan tetapi pemilik kendaraan ini akan dikenakan sanksi tilang sesuai dengan pasal 287 ayat 3 tentang parkir liar dengan sanksi denda sebesar Rp250.000. April. Baik, terima kasih Lois Ayu melaporkan. Selamat bertugas kembali Lois Ayu. Pemirsa, unjuk rasa buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja masih berlangsung di sejumlah wilayah. Namun selain turun ke jalan, sejumlah serikat buruh kini fokus untuk menyiapkan berkas gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, informasi ini akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini.